Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas Honda PCX, dan di depan gua sudah ada motornya Honda PCX yang udah ditrondolin, udah nggak pakai baju. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi ketika gua bikin video baru, dan tentunya insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebenarnya gue minta maaf kalau ada suara binatang, kan di sini banyak banget binatang. Nanti kita akan bahas tentang motor ini. Kita akan cari di mana letak-letak komponen elektrikalnya, gimana sistemnya. Pokoknya kita akan bahas jeroan dari motor Honda PCX ini. Langsung aja kita bahas motornya ya. Oke teman-teman, kita lanjut langsung aja kita ke pokok videonya. Kita nanti akan membahas sistem dari Honda PCX itu seperti apa aja yang ada di dalam, sebenarnya apa aja gitu yang ada di dalam Honda PCX ini. Kita udah trondolin sehingga kita tahu, kita bisa ngelihat dengan jelas bagian-bagiannya di mana aja, letaknya di mana aja, dan semoga video ini membantu. Jadi ketika ada trouble dengan motor teman-teman, dengan Honda PCX-nya teman-teman nggak kebingungan, atau paling nggak udah punya gambaran tentang trouble atau masalah yang dialami dari motor PCX ini. Oke, lanjut kita langsung aja bahas dari belakang. Nah, di belakang itu nggak ada apa-apa sih, cuma ada ini soket buat lampu. Nah, soket buat lampu ini, buat lampu senja. Nah, ini nih buat lampu apa itu? Lampu yang buat nerangin plat nomor ya di sini, dan soket buat lampu stop lampnya ini. Udah. Oke, udah nggak ada lagi. Paling cuma ini buat ngebuka jok, kabel buat ngebuka jok yang sampai depan sini. Nah, ini mungkin gue ngebahasnya agak cepet ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, di belakang di sebelah, tapi nggak kelihatan ya di sini. Nah, untuk sensor kecepatan, untuk Honda PCX atau Vario atau pokoknya Matic Honda yang sekarang tuh udah di belakang sini ya. Nah, di sini ini sensor kecepatan supaya speedometernya bisa nunjukin berapa kecepatan kendaraan yang sedang kita naikin. Banyak banget suara ayamnya. Di sini banyak ayam. Oke, lanjut. Terus kita ke tengah karena udah nggak ada lagi ya. Kita ke tengah dan di sebelah kiri dulu ya. Kita bagian kiri dulu. Di bagian kiri tengah kita bisa lihat. Nah, di sini ya. Untuk di bagian frame-nya udah nggak ada apa-apa, udah kosong. Nah, ini soket buat stand switch ini ya, buat stand switch-nya. Jadi kalau misalnya di lagi standar satu kayak gini, standar samping, motornya nggak bisa nyala. Paling cuma ini, ada soket ini, kemudian ada businya di sini. Kemudian ini adalah soket buat sensor O2. Nah, sensor O2-nya ada di situ, di sini. Kelihatan nggak? Nah, sensor O2-nya langsung sama ini ya, sama body ya, sama body engine-nya ya. Langsung sama body engine-nya di sini. Jadi misalnya mau ganti knalpot nggak terlalu ribet buat mikirin sensor O2-nya ini. Kemudian coilnya ada di sebelah kiri. Nih, ini coil. Ya, coilnya ada di sebelah kiri, kelihatan nggak ya? Nah, coilnya ada di sebelah kiri engine-nya. Kemudian dari bagian atas ini, tengah bagian atas, nah ini ada throttle bodinya. Di throttle body ini nempel beberapa sensor ya. Ada 3 sensor di sini. Yang pertama di sini ya, ini adalah sensor sekaligus untuk sinyal agar ini injektornya ini dia bisa mengkabutkan bahan bakar. Nah, ini adalah selang dari pompa bahan bakar yang ada di tangki nanti ya. Nah, pompa bahan bakar sini, nah dia akan terhenti di sini. Nah, ketika ini soket yang ini memberikan sensor, nah dari ECU kemudian menuju ke sensor ini ya. Nah, ketika terjadi kayak gitu, nah baru injektor ini dia bisa mengkabutkan bahan bakar. Nah, oke, kemudian ke belakangnya sini, ini ada 2 ya, ada 2, kelihatan ya. Ini dan ini dan ini ya. Nah, untuk yang atas ini adalah sensor tekanan udara. Nah, tekanan udara, temperatur udara, pokoknya semuanya di sini. Kemudian
untuk yang bawahnya ini yang agak besar, nah ini adalah sensor bukaan throttle body. Jadi ketika throttle body ditarik gasnya, nah di dalamnya situ itu. Oke, lanjut. Tadi saya lupa sampai mana karena gue tadi jeda ada suara ayam. Ini gue lanjut dari sini ya. Ini yang bawah sini ini adalah sensor buat bukaan throttle body. Jadi ketika gas dibuka, ditarik, nah ini yang akan membaca berapa bukaannya, kemudian dia akan meneruskan sensor ini ke ECU dan ECU akan meneruskan berapa bahan bakar yang harus dikabutkan. Nah, jadi seperti itu. Sekalian ini adalah sensor untuk idle ya. Jadi untuk idle-nya di motor PCX itu nggak manual, jadi dia otomatis sudah diatur oleh ECU atau ECM. Beda dengan Honda Vario. Kalau Honda Vario itu masih manual, yang ada di atas ini biasanya untuk muter, untuk mengatur berapa RPM idle-nya. Oke. Untuk sebelah kiri dan tengah cuma ada itu aja. Kemudian di sini ada di bagian tengahnya ini. Nah, letak baterainya itu ada di tengah sini ya. Untuk Honda PCX ada di tengah, dan letak fuse-nya juga ada di atasnya baterai. Nah, di sini ya. Nah, untuk Honda, gue sukanya untuk motor Honda itu fuse-nya dibagi menjadi banyak gitu. Jadi nyari masalahnya tuh lebih gampang sebenarnya kalau di motor Honda ya. Untuk masalah kayak gini ya, untuk masalah yang simpel-simpel tuh pasti gampang. Misalnya lampunya mati, nah ini ada sendiri di sini. Nah, headlight ada sendiri. Nah, kalau untuk di motor Yamaha, gue kebanyakan fuse-nya cuma satu sih. Dia langsung jadi satu di mainnya aja. Jadi kalau misalnya ada konslet di satu aja, nah dia tuh langsung mati satu fuse-nya. Nah, gitu. Oke, untuk Honda itu di sini jelas. Untuk baterainya di sini positif negatifnya. Ini untuk kabel restartnya. Nah, kabel jumper biasanya untuk restart untuk bengkel-bengkel. Kemudian langsung ya kita ke tengah agak bawah. Nah, di sini ada tangkinya. Tangkinya di sini ya. Tangkinya tuh di tengah. Gede banget. Gue nggak tahu. Honda tuh pinter banget kalau ngebuat tangki kelihatan besar gitu. Untuk memanfaatkan ruang, menurut gue Honda tuh lebih pintar, lebih rapi dia. Oke, untuk di tangkinya ada dua konekan, kelihatan ya. Ini connect untuk bahan bakar fuelnya yang tadi menuju ke injektor setelah pompa berarti. Nah, untuk soketnya itu ada di sini. Kelihatan nggak? Tuh. Ini. Untuk soketnya di sini. Jadi untuk soket bahan bakarnya, untuk soket pompa dan level bahan bakarnya jadi satu di sini dia ya. Jadi satu. Kalau untuk Yamaha biasanya dibedain untuk soket level bahan bakar, dan untuk soket fuel pumpnya dia dibedain. Kalau Yamaha, kalau Honda enggak di sini. Oke, kemudian kita ke depan. Klaksonnya di sini, ini soketnya ya. Nah, kemudian kita agak ke depan lagi. Nah, di sini ada buat nyambung atau soket-soketnya banyak banget. Nah, ini yang dari soket sebelah handle sebelah kanan. Nah, ini untuk bagian-bagian kayak gini. Ini juga. Nah, ini itu dia masuknya ke sini, ke soket-soket banyak ini. Oke. Ini untuk soket 12 volt untuk ini charger. Honda PCX ada chargernya kan di sini di bagasi depan sebelah kiri sini ada. Kemudian ini untuk soket apa itu sih namanya? Speedometer. Nah, ini soket speedometer. Di depannya sini ini ada buzzer karena Honda PCX udah dilengkapi dengan alarm, jadi dia udah ada buzzernya. Ini buzzernya keras. Jadi buat teman-teman, ini buzzernya 12 volt ya. Jadi kalau teman-teman ingin nambah buzzer, ini bisa dipakai untuk semua motor, tinggal beli aja. Spare part Honda. Nah, itu headlight-nya. Sengaja gue nggak lepas karena ya di depan sini udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini yang penting nih. Ada satu yang penting menurut gue. Gue nggak tahu kenapa di motor-motor lain nggak dipasang, nggak dibikin sistem kayak gini. Mungkin karena udah hak patennya Honda kali ya. Apa ini namanya? CBS, Combi Brake System itu mungkin udah hak patennya Honda, jadi nggak bisa dipakai oleh motor lain. Harusnya tetap bisa dengan cara gampang sih ya. Bedain aja namanya. Kayak misalnya ini Kawasaki kan Ninja ada Super Kips. Nah, Kawasaki Intelligent
Apa itu KIPS itu kepanjangannya apa? Nah itu sebenarnya yang mematenkan pertama itu malah Yamaha, tapi tetap aja di Kawasaki bisa dengan apa? Dengan namanya aja yang bedain, padahal sistemnya sebenarnya sama. Nah ini yang bagus ini. Kalau untuk di Vario, nah nih kalau untuk di Vario biasanya masih manual ya, ada kabelnya yang menuju ke sini ya, dari rem belakang itu ada kabelnya lagi menuju ke rem depan sini. Nah itu namanya mechanical combi brake system. Nah dan untuk PCX itu ada dua kan, ada dua tipe pengereman, ada ABS dan ada CBS. ABS itu yang ya tau lah teman-teman lah, sistem keamanan ABS itu bagaimana. Jadi ketika direm mendadak kayak gini, ketika ban akan mengunci, roda akan mengunci, dia akan secara otomatis melepaskan dan kemudian akan mengerem lagi sehingga tidak terjadi slip gitu. Nah untuk CBS ini, nah ketika rem belakang ditekan, dia akan otomatis memberikan sebagian tekanan remnya ini itu ke roda depan. Dan buat informasi aja untuk teman-teman, untuk PCX yang CBS atau combi brake ini, nah combi brake ini, mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya kenapa ini kabelnya 2, nah ini kabel remnya 2. Nah memang jadi di sini pistonnya ada 3 ya teman-teman ya, untuk PCX. Kemudian ADV, nah itu pistonnya ada 3, 1, 2, 3. 2 piston dia untuk pengereman langsung dari master rem depan ini, dan satu pistonnya itu dari satu kabelnya ini yang menuju ke distributor ini ya. Jadi untuk rem belakangnya ini, master rem ini dia menuju ke distributor dulu. Dari distributor dia dibagi sebagian banyaknya, yang sebagian besar dia menuju ke rem belakang, cakram belakang, dan sebagian kecilnya dia menuju ke rem depan. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya ini bisa diaplikasiin ke motor apa aja ya. Tinggal beli aja distributornya ini. Selesai, bisa dipakai. Nanti kapan-kapan kita akan coba eksperimen ya. Oke, depan udah. Kemudian kita ke sebelah kiri. Sebelah kiri jelas ada soket lampunya, soket headlampnya ada di sini ya, sebelah kiri. Kemudian ada kontaknya. Kemudian ada ECU atau ECM, Electronic Control Unit atau Electronic Control Module. Nah, kalau waktu dulu gue masih kerja di Honda namanya si ECU ya, Electronic Control Unit. Kayaknya untuk yang sekarang namanya diganti jadi ECM, Electronic Control Module. Jadi kayak gitulah. Oke. Kemudian untuk kita ke belakang dikit. Nah, untuk pendingin reservoirnya ada di sini, ada di kanan bawah. Jadi buat teman-teman sekedar tahu aja, untuk kalau misalnya radiatornya air pendinginnya kurang, ada di sini di kanan bawah. Kemudian kita ke belakang dikit. Nah, di sini ada banyak sekali soket-soket, ini konek-konekan soket. Oke, gue kelewatan di sini. Di dekatnya sampingnya ECU atau ECM ini. Nah, flashernya itu ada di sini teman-teman. Untuk flasher motor Honda PCX itu ada di sini. Ada di situ. Nyempil banget di sini. Ini kalau misalnya ada kerusakan di flashernya susah banget sih, harus ngebuka banyak gitu. Di situ ya. Dan tapi kayaknya ini dibikin beda gitu dengan flasher pada umumnya. Kemudian kita ke belakang. Nah, di bagian engine ini ada ini sensor untuk, kelihatan nggak? Ini sensor temperatur. Nah, sensor temperatur ini fungsinya jadi banyak. Dia untuk termostat, jadi menghidupkan termostat juga. Kemudian bukan menghidupkan sih, membuka menutup termostat. Kemudian juga untuk sensor suhu overheat. Jadi kalau misalnya terjadi overheat, nah sensornya tuh dari sini teman-teman. Oke, kemudian ini ground atau massa. Wow, massanya banyak banget ya kalau motor Honda ya kayak gini ya. Kemudian untuk kiprok, nah kiproknya ada di sini. Ini kiproknya ada di bagian belakang. Nah, sebenarnya cukup itu aja sih ya untuk motor Honda. Lebih simpel sebenarnya untuk motor Honda. Cuma karena kesimpelannya itu semuanya diatur oleh ECU, jadi kalau terjadi sesuatu atau kerusakan atau trouble yang sekiranya itu berhubungan dengan ECU, nah
Jadi agak sedikit susah sih ya untuk memperbaikinya, karena kita harus pakai alat. Karena motor ini tuh udah OBD ya teman-teman ya, udah onboard device. Jadi pengecekannya langsung menggunakan alat, namanya banyak sih, OBD meter atau apa ya, gue lupa, tolong dikasih tahu gue kalau salah. Oke, cukup itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman tentang Honda PCX ini. Mungkin kalau Honda PCX yang baru yang 160 mungkin juga nggak terlalu beda jauh sih ya sama ini ya, cuma beda di sistem mesinnya. Cuma menurut gue untuk sistem-sistemnya nggak terlalu beda jauh untuk ini. Oke, semoga video ini berguna buat gue dan buat teman-teman semuanya juga. Kalau ada kekurangan gue mohon maaf, dan bisa ditulis, bisa dikoreksi di kolom komentar. Silahkan tulis, mau maki-maki gue terserah, mau ini gue terserah. Oke, cukup itu aja. Untuk video selanjutnya gue mungkin akan bikin seperti biasa. Gue mau bikin ini kan PCX nggak ada ini ya, tombol pas beamnya ya. Nanti gue akan masukin di sini. Ketika di klakson dia juga ikut nyala lampu jauhnya, tapi kalau di lampu jauh klaksonnya nggak nyala. Nanti kita akan bikin kayak gitu juga. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.